Jadi tidak ada penugasan kepada siapapun. Ini teruntuk kita karena itu faktor kesetiaan kawan aja. Masa kawan kita dibully di bawah kita diam kan gitu. Iya betul. Nah di sini nggak usah jilat menjilat. Kak Fitri nggak suka juga dijilat ya. Betul. Jadi tolong ya udah gitu aja Kak Fitri. Iya Kak Jengga. Sekian dan terima kasih. Udah gaskan lagi guys. Perasaan aku belum pernah menjilat. Nah udah denger kan? Iya pokoknya aku Kasih mah dulu. Aku belum pernah jilat-jilatan menjilat ini, wah gimana ini. Sergi. Cara pelajari Mr. Z. Dari enggak, dia itu mungkin karena aku kan kenal Janda cukup lama ya. Dia itu mungkin karena aku tuh orangnya masa bodoh amat. Kadang-kadang teman-teman aku yang sakit hati, trauma sama orang-orang yang baik-baik sama aku, tau-taunya ngebully gitu. Krayon. Itu sih ada Kerja benernya. ayo bersihkan buzzer guys. Gitu, karena yang ternyata yang ngebuzzer aku ini dicurigain juga ada orang-orang yang tadinya ngebela aku pakai fake account gitu. Ya aku sih nggak masalah ya. Sebetulnya selama ada Mr. D yang meluruskan tentang pasal-pasal dan membuat kita pintar, nggak masalah. Kalau yang kayak gitu-gitu ya sudahlah, namanya juga dunia maya kan, sosmed, pro kontra itu udah biasa. Tapi bagaimana komal-komal ini membawa dampak positif buat bukan buat, menurut aku bukan buat Reza aja ya, buat kita semua dalam nyimak kayak ini. Betul. Karena ini kan cukup viral ya, kita harus pinter gitu. Karena banyak lagi nih, abis ini kan ada lagi sindikat-sindikat ini, gimana kita itu ke depan gak hanya di dalam bisnis skincare, sebetulnya mungkin ini akan menjadi menjadi ujian buat bisnis-bisnis yang lain gitu. Cukup skincare aja lah, restoran jangan, terus retail yang lain jangan gitu. Betul. Iya nggak, Sergi? Betul Kak. Ya, gila. betul Bu. Jadi dari sini kita belajar ya, tidak lagi menggunakan kekuatan media untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jangan apalagi kalau sudah membuli kan begitu. Iya. Ya, saya mengajak lah teman-teman untuk berpikir realita. Nggak usah kemana-mana. Dari fakta persidangan saja sudah terdengar, terlihat, ya kan? Bagaimana alurnya? Begitu aja sih dari saya. Begitu, Bu Fitri. Betul, kita tinggal lihat besok tuntutannya berapa. Tapi aku sebelum tuntutan itu dibacakan, berapapun nanti tuntutannya, ya kita harus terima ya teman-teman. Gak usah lagi kok begini, kok begitu gitu ya. Kita percayakan aja ke penegak hukum. Poinnya di sini kan kita bukan mau dendam berapa lama atau berapa sebentar si terdakwa ini ditahan kan. Poinnya kita, yang aku tunggu itu adalah terdakwa ini dinyatakan bersalah gitu atas perbuatannya. Jadi aku sebelum besok kita mendengar tuntutan, kepengennya kalau mau berapapun tuntutannya, entah itu tinggi ataupun rendah, ya udah kita terima aja gitu ya, kami setuju. Iya betul. Ya, sekarang saya tanya sama Bu Fitri, masa iya JPU mau nuntut rendah? Kita jangan ngikutin sebelah, gini loh Mr. Ji. Kemarin Mr. Ji deh yang ngomong kan, JPU itu bertugas untuk negara, untuk menegakkan undang-undang kan, gitu kan. Memang terkesan membela pelapor, padahal kan nggak seperti itu kan. Memang undang-undang yang harus ditegakkan. Nah, kita juga sekarang melihat bagaimana JPU ini netral dan sesuai pasal memberikan tuntutannya gitu. Saya itu nggak mau, saya kan tahu terdakwa ini kan sekarang lagi membuat framing di dunia maya seolah-olah dia ini dikriminalisasi kan. Apapun nanti putusannya atau tuntutannya, dia akan membangun image bahwa dia ini dikriminalisasi seperti yang sudah-sudah. Nah, bagaimana kita ini belajar pintar, belajar cermat bahwa apa yang terjadi dengan fakta persidangan ini nggak ada itu namanya kriminalisasi gitu. Jadi kalau sekarang mereka mau giring-giring itu, ya kita harus menjadi netizen yang
netizen yang melihat sesuatu itu dengan benar, dengan kacamata benar sesuai fakta persidangan. Ya, sama-sama kita juga melihat. Kata Mr. Ji kan kalau tuntutan TPPU 20 tahun, oke, diambil berapa tahun? Tuntutan pasal sekian sekian tahun. Ya maksimum kan harusnya menurut teman-teman yang ngerti masalah hukum ini, JPU itu menuntut sekian tahun. Nah, kita lihat besok bagaimana tuntutan JPU ini, karena kalau kita misalnya apapun hasil tuntutannya JPU ini, pasti pihak terdakwa ini akan memframing, tuh kan dia kan sentimen kan, karena mungkin dikaitkan dengan ulah-ulah terdakwa itu yang nggak patut di dalam persidangan gitu, Mr. Ji. Pasti dikaitkan dengan kesentimenan pribadi. Kalau kita kan melihatnya JPU ini akan netral ya, akan menuntut sesuai dengan pasal yang dia terapkan gitu. Tapi kalau pihak sebelah pasti kalaupun nanti tuntutannya nggak sesuai dengan pikiran mereka, pasti itu penggiringan opininya pasti JPU ini nggak sesuai gitu, karena ada kemarahan pribadi berkat bulian-bulian si terdakwa ini di ruang sidang. Kalau aku prediksinya seperti itu ya. Makanya kita lihat besok. Kita sama-sama nonton besok berapa kira-kira tuntutan yang akan dikenakan oleh JPU yang akan dibacakan besok. Iya nggak, Mr. Ji? Betul sekali. Ini teman-teman sudah tahu kok. Tuntutannya berapa? Ayo, Emily. Berapa, Emi? Kalau aku mah 20, 18. Cuman kan Enggak. sekarang ini Mr. Ji, kalau saya simak nih ya kan, penggiringan opini, bulian terhadap saya, upaya untuk memecah belah Komal ini juga ada gitu. Berusaha mereka ini untuk kita ini tidak membahas masalah tuntutan besok. Itu yang saya tahu ya. Jadi mereka ini kepengen kita ini ngebahasnya seperti mereka. Oh, kita ini kan jadi ngebahas keributan yang terjadi di Komal mereka, karena sebetulnya nggak penting juga gitu. Yang mereka mau saling injek kayak, mau saling gebuk kayak, mau saling apa kayak, ya silakan aja gitu. Tapi saya yakin banget kalau kita itu ngebahas perkelahian mereka itu bukan untuk kita lalai atau lupa dengan tuntutan besok ya. Ini sebagai selingan. Kalau TV mah iklan gitu ya, kayak iklan lah, kayak kemarin timbul 750 juta misalnya, sudah kalau memang itu terjadi ya so what gitu, biarin aja. Kalau mereka ribut ya biarin aja gitu loh, nggak penting juga kita bahas. Terus tiba-tiba ada si bunda yang saya panggil nama bunda tolol itu sampai pagi komalin saya, ya cukup mulut saya aja yang ngatain dia tolol. Hari ini kan dia kena mental ya, dia harus siap. Namanya membela hal pro dan kontra itu. Kalau dia mau nyenggol, dia harus mau saya injak, itu aja. Dan nggak usah teman-teman bahas berkepanjangan. Tapi saya yakin 1.000.000% satu hari nanti si bunda tolol ini pasti ketemu titik jenuh dan ketemu titik capek ngurusin si terdakwa. Lihat aja gitu. Tapi jangan menjadi bahasan di Komal ini, biar kita tuh fokus aja ya, kita tunggu pembacaan tuntutan besok. Iya, benar. Perbuatan mereka yang untuk seolah-olah kita penting banget dengan ulah-ulah yang terjadi di Komal mereka itu, udah biarin aja lah. Kalau kata bahasa anak sini, don't give a shit gitu. Biarin. Jadi Iya nggak, teman-teman? Iya, betul. Jadi kayak pembahasan si Miss Gosong yang 350 juta itu di framing sama duta copet gitu begini. Itu kan kita gimmick, kejebakan pihak sana. Nah, seperti gitu. Setiap Ya ada fakta terserah yang kita kan, mau ungkapin, gimmick ya, mau gomong iya, ya, mau apa bener, kek. Tapi faktanya itu kan sudah tercatat dan sudah terjadi. Nah, kalau betul juga rezeki dia, nggak betul juga derita dia, nggak ada poinnya gitu loh. Tapi kan saya mengatakan ke teman-teman semua kenapa saya itu nggak mau ngebales atau nggak mau apa sama Miss Gosong. Satu, saya malu kalau ngebales dia, ya nggak, karena dia BU ya terserah. Ya. Kalau memang itu cara dia untuk berpaling dari kebenaran dan meyakini kebenaran yang tadinya dia tidak yakini, ya itu hak dia.
Berarti kan kebenaran yang dibelokkan dengan apa? Dengan uang, ya itu urusan dia gitu. Tapi kalau saya harus mengcounter ulah-ulah misgosip, ya kan saya merendahkan diri dong, teman-teman gitu. Ya, biarin aja karena saya udah merestui dia berbuat itu, dan chattingan-chattingan dia ke saya itu semalam saya bacain. Jadi orang melek gitu. Tapi poin yang paling penting ini di sini, mau bener mau enggak, minimal kalau memang dia ini mendapatkan uang sejumlah uang itu, ya sudah, itu rezeki dia, dan orang yang bayar dia untuk sekedar ngebully saya, ya bodoh amat gitu loh. Bodoh amat, saya tetap masih bisa bercanda ketawa sama kalian semua, nggak ada pengaruhnya buat saya. Ingat ya, saya ini udah 5 tahun didoxing sama si Yoke. Tapi kalau saya punya waktu nanti, kalau si gosip ini keterlaluan, ya dia harus siap dengan resikonya apa. Udah simpel itu kok, sesimpel itu. Jadi kalau kubu-kubu sana mengirim peluru-pelurunya yang peluru karet ini, ya nggak akan mempan gitu. Kalau buat saya ini peluru-peluru karet, nggak usah digubris ya Miss Gosip, Mr. Z, nggak usah. Kalau saya kan sekali ini saya kirim nuklir mereka kelenger. Kalau ini Iya. peluru-peluru karet tuh aduh receh. Tapi udah agak ini, udah agak ketar-ketir Kak Fit. Karena apa? Kan dia udah tahu alamat saya. Bisa dong datengin saya gitu-gitu. Jadi udah agak keper lah sekarang. Oh, tahu alamat dia kan ke rumah Iya. saya di lobi Hermes aja. Kan dia datang ke rumah saya harus ninggalin KTP di security. Waktu itu mungkin ini udah jalannya ya. Dia nggak ambil itu KTP. Ternyata fotokopian. Sarul, tolong ambilin KTP yang waktu itu main ke rumah saya, ada fotokopi KTP ya. Kamu cari. Nah, tuh saya baru ingat tuh, suruh saya ambil. Ya sudah, itu biar urusan saya lah. Bagaimana saya membalas, bagaimana saya punya perhitungan, biarkan menjadi urusan saya. Nanti Mr. Z tahu. Iya betul. Betul Kak Dah, Fit. saya Siap. tahu Bu, rahasia. Oke, silakan teman-teman yang mau ngobrol dengan Bu Fitri, dilanjut. Lanjut, apalagi yang mau ditanyain? Tuh, kan apapun doxingan Ya, itu. dari nih, Klarifikasi. apapun dari sebelah kan saya kasihan nih. Coba tidak bisa juga kan membawa si terdakwa ini menjadi lihat lampu merah, saya di Pacific Place, kan nggak bisa juga. Apapun yang mereka doxingin tentang saya nggak bisa juga membuat dia jadi merdeka kan, Mr. Ji, teman-teman. Ya sudah, kita fokus aja kepada Iya. materi dan fakta persidangan. Kalau memang si terdakwa ini didukung sama orang-orang hebat yang berpower, bla bla bla, bengek lah, bebasin, titik, udah. Besok tuntutan bebasin. Simpel. Bebas kemana dulu Bu? Jadinya ini bebasnya tuh bisa bebas di rutan atau bebas kemana Bebas nih? ngeliat lampu merah tuh teman-teman. Ada bebas ngeliat lampu merah gitu, nggak usah dikawal-kawal tuh. Ada kan, kasihan ya, ada kafe baru tuh di situ, nanti saya mau ke sana tuh, ada kafe baru. Itu keindahan-keindahan simpel yang nggak usah dipusingin gitu, nggak usah dipusingin. Mau bagaimanapun saya tetap Fitri Salhuteru. Saya nggak peduli Setuju. dengan peluru-peluru karet yang ditembakkan oleh si dalang-dalang ini. Saya tetap Fitri Salhuteru, mau apa kalian.